Halo saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang rasanya bisa kembali berjumpa dalam tayangan pada kali ini. Dan saya akan membagikan sebuah renungan untuk kita semua yang terambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi kembali, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Mahatma Gandhi pernah mengungkapkan ada dua hal yang memotivasi manusia dalam melakukan kebaikan. Menurut Gandhi, yang pertama karena rasa takut. Orang bisa berbuat baik karena rasa takut dalam dirinya. Takut dihukum, takut tidak diterima oleh kelompoknya, takut tidak dihargai, dan sederet ketakutan-ketakutan lainnya. Dan yang kedua, menurut Gandhi, manusia bisa melakukan kebaikan karena ada rasa cinta. Rasa cinta yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Nah, motivasi yang kedua ini dampaknya luar biasa, baik bagi orang yang melakukan maupun yang menerima kebaikan itu. Orang yang dengan motivasi cinta, dia akan melakukan tindakan apapun demi membahagiakan orang yang dicintainya. Tentu saudara masih ingat ketika masa-masa pacaran dulu, ketika kita jatuh cinta, kita akan rela melakukan tindakan apapun untuk sang kekasih. Selalu ada energi ekstra untuk rela melakukan segala hal yang berkaitan dengan orang yang kita kasihi itu. Bahkan maut pun kita rela pertaruhkan. Bagi orang yang tidak mengerti kita sedang jatuh cinta, tampaknya kita sedang melakukan kekonyolan. Tapi buat kita yang sedang menjalani dan mengalami cinta itu, tidak menjadi masalah. Kita tidak merasa ada yang dikorbankan. Yang penting orang yang kita cintai dapat tersenyum bahagia. Demikian yang harusnya juga terjadi ketika kita mencintai Tuhan, saudara. Pasti kita akan berusaha sekuat tenaga agar Tuhan tersenyum dengan perbuatan yang kita lakukan. Inilah yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihinya, itu akan membuat kita dapat mengenal perintah-perintahnya. Kalau kita sungguh-sungguh mencintainya, kita akan kemudian menuruti dengan sungguh-sungguh apa yang dia perintahkan. Ini sama seperti kalau kita menyukai sebuah pekerjaan atau hobi. Disitulah kita mulai tergerak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk pekerjaan dan hobi itu. Kita akan menaruh perhatian ekstra untuk pekerjaan dan hobi itu. Dan tentu saja pekerjaan atau hobi itu tidak kita lakukan dengan terpaksa. Dan lambat laun ada relasi terjalin. Anda benar-benar jatuh cinta pada pekerjaan atau hobi itu. Pasti dalam masa-masa pandemi ini ada hobi baru yang saudara miliki. Ada mungkin kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin saudara lakukan. Dan Anda mulai menyukai itu. Dan kemudian Anda akan berulang-ulang melakukannya dengan gembira. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan menjadi jaminan bahwa kita akan memperhatikan dan melakukan kehendaknya dengan sukacita. Dan inilah yang semestinya yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Relasi dengan Tuhan bukan dengan membangun transaksi. Relasi dengan Tuhan bukan soal untung rugi. Tapi menjalin relasi yang semakin lama semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Tapi kalau mau jujur, saudara, bukankah yang seringkali terjadi adalah relasi transaksi antara kita dengan Tuhan? Mungkin sering kita memberi persembahan, kita banyak berdoa, kita banyak melayani, kita melakukan ini dan itu. Supaya apa? Supaya Tuhan mendengarkan kita.
supaya Tuhan memperhatikan saya, supaya Tuhan menjawab keinginan-keinginan saya. Bagaimana kalau tidak? Ya buat apa melayani? Buat apa berdoa? Buat apa beribadah kepadanya? Inilah transaksi. Bahkan juga dalam kehidupan bergereja. Kalau kita mau jujur saudara-saudara, seringkali transaksi ini juga terjadi di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Saya rela melakukan ini dan itu. Saya rela memberikan waktu, memberikan pikiran. Saya rela bernyanyi, saya rela melawat, berjam-jam menyambut jemaat. Saya bisa melakukan aksi-aksi pelayanan. Tapi asal tidak ada yang mencela. Asal saya dihargai. Karena buat apa melayani, buat apa berlelah-lelah, kalau ujung-ujungnya banyak kritik, banyak ditolak usulannya, dan dicela. Nah saudara-saudara, mari, seharusnya yang terjadi sekali lagi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bukan dengan membangun transaksi yang seperti itu, melainkan kita mau menjalin relasi yang semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan, di mana kita mau mencintainya dengan tulus dan makin mengenal segala apa yang Dia kehendaki. Walaupun untuk itu kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi mari saudara-saudara, dengarkan, jalani perintahnya dengan tulus, didasari dengan hati yang sungguh mau mencintai Tuhan. Niscaya kita sebagai pribadi dan kemudian akan berdampak pada gereja, pada komunitas kita. Kita menjadi gereja yang menyatakan kasih, yang selalu berelasi dengan Kristus. Selamat beribadah esok hari. Tetap sehat, tetap semangat, selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.